Di dalam doa, Tuhan, ini doa dan seruan hati kami untuk taat dan pegang pada firman Tuhan. Kami tahu di dalam jalan hidup kami ada banyak pergumulannya, tapi firman-Mu itu betul-betul bagaikan pagar yang memagari kehidupan kami. Tuhan mau kami taat bukan untuk menghukum kami atau membatasi kami, tetapi untuk menjaga kami, untuk melindungi kami, untuk membawa kami kepada kehidupan yang berkelimpahan demi kelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh berkat demi berkat. Kami bersyukur karena Engkau memampukan kami untuk taat. Tuhan, kami rindu untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena itu kami butuh firman-Mu, biar Tuhan yang boleh mengajar kami pagi hari ini. Allah Roh Kudus, biar Engkau menuntun, memimpin kami. Berikan cahaya kepada hati dan pikiran kami. Untuk kami mengerti firman Tuhan, tapi terlebih lagi untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi juga untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau di tempat masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena hari ini kita sudah sampai pada Minggu Advent yang ketiga. Saudara, kita diingatkan bahwa setiap tahun kita ada Advent, bukan hanya sekedar mengenang Tuhan Yesus yang sudah datang ya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga menantikan. Karena Advent itu adalah menantikan ya, Tuhan yang akan datang ya, dan juga bukan hanya menjemput kita ya bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya, tetapi juga menantikan langit dan bumi yang baru, di mana firman Tuhan menjanjikan tidak ada dosa, termasuk tidak ada COVID di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Iya, ragu-ragu aminnya ya, tapi saya tahu banyak yang amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan tema tentang Maria dan Yusuf ya, orang tua yang taat. Oke. Ave belum connect ya kelihatannya. Ya, terima kasih. Oke, kita mau baca dari Matius 1, Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Ya, saya berikan bacaannya ya di slide. Kita akan membaca mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan mulai dengan ayat 18, sana dikatakan sebagai istrimu. Sebab akan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan tentu familiar ya dengan gambar yang saya berikan di slide. Ini adalah satu film yang sudah cukup lama sebetulnya ya. Judulnya I Not Stupid. Ada 2 seri 1 dan seri 2. Saya lumayan tertarik dengan film ini. Kenapa? Karena bercerita tentang drama kehidupan di Singapura ya, bagaimana intrik-intrik dan juga kritik sosial ya yang dimainkan atau yang diperankan di dalam film itu terhadap misalnya pendidikan ya, kebudayaan dan juga bahasa ya, karena di dalamnya ada yang pakai bahasa Mandarin ya, bahasa Chinese, tapi juga ada yang pakai bahasa Inggris, tapi juga mereka juga bingung dan mempermasalahkan semua hal ini. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali. Walaupun ini bukan film Kristen ya, I Not Stupid ini bukan film Kristen, tetapi di dalamnya banyak
pesan-pesan moral yang baik sekali ya untuk diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Apalagi buat kita pada orang tua ya, para orang tua, menggambarkan bagaimana jatuh bangunnya menjadi orang tua di Singapura. Nah, salah satu poin untuk pesan yang penting dari film ini, di sini kita bisa melihat bahwa keputusan kita sebagai orang tua itu berpengaruh besar sekali terhadap perkembangan anak. Ya, berpengaruh besar sekali terhadap perkembangan anak. Apalagi di dalam hal yang rohani. Nah, saya tunjukkan ada satu, di sini ada statistik yang diberikan oleh Departemen Statistik Singapura. Nah, ini adalah statistik tahun lalu, tahun 2020. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah familiar ya dengan ini. Tapi kita refresh kembali sebagai satu awareness kita. Saudara, yang menarik bagi saya adalah di sini kita bisa melihat agama-agama ya di dalam populasi Singapura. Khususnya statistik dari anak-anak kita yang usia 15 tahun ke atas, begitu ya, berapa banyak. Nah, menarik sekali bahwa yang paling tinggi itu adalah Buddhism, agama Buddha di Singapura ya. Yang kedua, tadinya saya berpikir Kristen, begitu ya, yang kedua. Ternyata tidak. Yang kedua itu adalah no religion, ya, yang ini saya bulatkan ya di sini. Kristen itu adalah yang ketiga, ya, 18,9%. Saudara, yang menarik bagi saya di sini adalah kalau kita perhatikan itu ada peningkatan 3% selama 10 tahun. Ya, berarti selama kurun waktu 10 tahun, anak-anak kita khususnya yang usia 15 tahun ke atas begitu ya, mereka akan makin berpikir bahwa, buat apa saya pegang satu agama? Buat apa saya komitmen terhadap satu iman tertentu? Saya lebih baik memilih jadi free thinker. Kira-kira begitu. Dan ini memang makin diminati, makin berkembang, makin banyak. Nah, para peneliti di Singapura mengatakan bahwa ini tidak bisa dihindari katanya. Karena zaman yang makin maju, segala sesuatu makin tersedia. Jadi anak-anak merasa tidak perlu lagi mencari penjelasan dari iman. Begitu. Jadi mereka mendapatkan semua penjelasan adalah dari sains, begitu ya. Semua kebutuhan dari kehidupan sehari-hari. Tentu kita yang percaya kepada firman Tuhan, kita akan mengatakan tidak ya, tetap Tuhan sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, gambaran ini saya tunjukkan di sini adalah menjadi satu awareness juga buat kita. Kita yang mempunyai anak yang masih kecil, ya, misalnya di sekolah minggu. Saudara, mereka akan hidup di tengah-tengah komunitas di mana pilihan kedua terbesar dalam hidup mereka itu adalah no religion, no faith, no commitment to spirituality. Hal-hal yang bersifat spiritual itu tidak lagi terlalu penting, begitu. Itulah sebabnya tidak terlalu mengejutkan ketika di dalam satu CG gitu ya, cell group, anak-anak remaja, saya bertanya, kamu kalau sama teman, berapa banyak yang Kristen main bersama dengan mereka, atau yang mengingatkan kamu berdoa bersama, atau misalnya pas lagi makan berdoa begitu ya, lagi break atau recess begitu. Lalu mereka mengatakan, teman saya yang Kristen itu hanya di GPBB, dia bilang begitu. Hanya di GPBB. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini menjadi satu spiritual oase bagi mereka. Jadi kalau ini tidak ada, bisa bayangkan anak-anak kita itu struggle-nya seperti apa, begitu. Mereka bertempur dengan pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan di seluruh hidup mereka. Itulah sebabnya peran kita sangat penting dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah pagi hari ini kita mau melihat ada 2 contoh orang tua yang mendidik anaknya. Ada banyak contoh sebetulnya di Alkitab ya. Tapi kita lihat pagi ini 2 contoh saja. Yang pertama saya mau tunjukkan dari Imam Eli dan anak-anaknya. Saudara, ini contoh yang baik. Kenapa? Karena Imam Eli adalah seorang yang sangat rohani. Dia adalah seorang yang dikatakan menjadi imam yang memimpin begitu ya peribadatan bangsa Israel pada waktu itu. Dan di dalam catatan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12-17 kita melihat Samuel yang masih sangat kecil itu adalah hasil dari komitmen Hana.
seorang ibu yang menangis di hadapan Tuhan ya. Dia menangis sungguh-sungguh untuk anaknya. Dan dia membawa anak itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut Samuel. Maka Samuel tumbuh di dalam kesalehan yang diwariskan oleh Hana. Dan dia tumbuh mendengarkan dan taat kepada suara Tuhan. Taat kepada bimbingan dari firman Tuhan. Nah sebaliknya ada dua anak yang lain, yaitu Hofni dan Pinehas. Dua-duanya adalah anak imam. Kalau sekarang itu disebutnya anak pendeta, dua-duanya ya. Kalau sekarang kan nggak imam lagi ya, pendeta. Jadi ini Hofni dan Pinehas, ini adalah anak-anak yang terbiasa dengan hal-hal yang rohani. Begitu mereka lahir menghirup udara setengah sorga, kira-kira begitu dah ya, gitu ya. Jadi tinggalnya juga di bait Allah tentunya, begitu kan ya. Udah biasa lah melihat papanya melakukan persembahan dan lain sebagainya. Terbiasa mendengarkan Taurat dibacakan dan lain sebagainya. Tetapi dua anak ini tumbuh dengan sikap yang tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai firman Tuhan. Saudara, di dalam catatan Samuel dikatakan apa? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergerigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang itu, mempersembahkan korban itu, berikan daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kalau sekarang dibilang, ayo kita makan lemak, kurang enak kedengarannya ya, kurang baik, itu kurang sehat. Tapi kalau di dalam konteks perjanjian lama dan kehidupan orang Yahudi, dan Tuhan sendiri yang memerintahkan, lemak itu adalah untuk Tuhan. Karena digambarkan, lemak itu adalah bagian terbaik dari persembahan. Jadi biasanya dibakar. Tidak boleh dimakan, begitu. Dibakar untuk Tuhan. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ya, justru lemaknya itu sebelum dibakar, itu diambil. Betapa serakahnya mereka. Dan betul-betul berani sekali terhadap apa yang menjadi milik Tuhan. Ayat 16, apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah dia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan, dipaksa ya. Dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hofni dan Pinehas itu bukan anak-anak yang tidak mengerti firman Tuhan, bukan. Hofni dan Pinehas anak-anak yang tumbuh di dalam puji-pujian, di dalam firman Tuhan, di dalam peribadatan. Tetapi mereka tidak menghargai hal-hal yang rohani. Lalu Tuhan berkata apa? Maka Tuhan berkata demikian kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan berikutnya kalimat Tuhan. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menegur Imam Eli. Ada satu poin yang penting di sini yang bisa kita tarik. Orang tua yang beriman tidak selalu otomatis memiliki anak yang beriman. Pak Yudi nanti dulu. Kalau saya beriman kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan, begitu ya. Saya sungguh-sungguh benar-benar hati saya komitmen kepada Tuhan. 24 jam saya berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Anak saya pasti melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya pribadi juga sangat ingin begitu. Tetapi pada kenyataannya, di dalam firman Tuhan, dan juga di dalam realita hidup kita sehari-hari, di dalam sejarah, tidak begitu. Tidak begitu. Contohnya adalah Imam Eli. Contoh lain, kalau kita mau angkat, misalnya adalah Raja Hizkia. Saudara, siapa yang tidak tahu Raja Hizkia, seorang raja yang ketika mau diserang oleh Sanherib, dia membawa surat serangan itu ke bait Allah. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Maka dia adalah raja yang sangat dekat hatinya kepada Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu siapa anaknya? Anaknya adalah Manasye. Raja terjahat dari sepanjang sejarah Israel dan Yehuda. Jadi kalau di kerajaan Israel dan Yehuda itu kita gabungkan ya. Kan ada banyak raja yang jahat ya. Ahab misalnya begitu ya. Kita kumpulkan semuanya. Manasye itu jauh lebih jahat daripada mereka. Sebab Manasye itu dia bisa mempersembahkan bayi-bayi yang baru lahir, anak-anak yang baru lahir, dibakar hidup-hidup untuk dipersembahkan kepada dewa. Bahkan menurut sejarah arkeologi, Nabi Yesaya sendiri pun matinya adalah di tangan Manasye. Mati dibelah dua. Bapak Ibu Saudara, jahat sekali. Tapi lahir dari papa yang sangat takut akan Tuhan. Kenapa bisa begitu ya? Saudara, di sini kita bisa melihat perlu ada usaha intensional dari orang tua untuk taat dan mendidik anak di dalam iman. Tentu ada di dalam Alkitab dan banyak contoh-contohnya orang tua yang beriman dan anak-anaknya tumbuh di dalam iman. Itu juga banyak ya. Abraham misalnya ya, Yakub misalnya, anak-anaknya tumbuh di dalam iman menyembah Allah Yahweh. Mereka takut akan Tuhan. Jadi di sini ternyata tidak otomatis kalau kita itu beriman, anak kita pasti beriman. Ternyata tidak demikian. Ternyata yang dibutuhkan adalah satu usaha intensional. Satu usaha yang sengaja. Saya mau mendidik anak saya dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, baru-baru ini begitu ya, ada satu tulisan yang menarik sekali di surat kabar di Straits Times ya. Tulisan ini adalah tulisan seorang anak remaja sebetulnya ya. Dan baik sekali tulisannya karena ini adalah kolom opini ya. Jadi remaja ini sebenarnya mengungkapkan bahwa kalau kita mau beriman ya atau beragama di dalam konteks Singapura, maka yang paling baik menurut dia sebetulnya adalah agama itu harusnya di-explore, di-discovered, di-sought after, jangan di-impose. Begitu. Jangan anak itu diindoktrinasi. Dan ini adalah satu poin yang baik. Satu poin yang penting. Tetapi jika demikian, bagaimana dengan pesan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6? Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Setelah saya memberikan warna pada kata harus di situ. Jadi ternyata menurut Tuhan, pendidikan iman itu bukanlah pilihan. Itu adalah satu keharusan yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Nah di sini di satu sisi dikatakan kita tidak mau seolah-olah mengindoktrinasi ya anak-anak kita. Tapi di sisi lain Tuhan juga meminta kita mengajarkan dia sejak kecil. Jadi bagaimana kita seharusnya bersikap. Bapak Ibu Saudara, maka disinilah kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sedang mewariskan iman bukanlah indoktrinasi, ya. Apalagi menghukum anak kita jika tidak menuruti jalan iman kita. Nanti jika sudah tiba waktunya, anak itu dia besar, dia kepahitan dengan kita, dia akan meninggalkan iman itu. Mewariskan iman juga bukan mengabaikan pendidikan iman dan ketaatan, membiarkan anak menemukan jalan hidupnya sendiri. Dari kecil anak misalnya sudah dikatakan, udahlah kamu temukanlah jalan hidup sendiri, kamu sukanya apa, misalnya begitu ya. Tidak begitu juga.
Tetapi mewariskan iman ternyata dikatakan berjalan bersama dengan anak dalam iman dan ketaatan kepada Kristus seumur hidup. Di satu sisi kita tidak menanamkan ketakutan atau menekan dia, tetapi di sisi lain justru kita menciptakan kecintaan dia kepada firman Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ketika mereka berusaha untuk taat di dalam panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah seorang yang sangat sederhana, ya. Dia adalah seorang yang baik, seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman. Dan bukan hal yang mudah bagi Yusuf untuk selalu taat kepada Tuhan. Dan di dalam kebudayaan Yahudi, kehamilan di luar pernikahan dapat berujung kepada hukuman rajam. Bapak Ibu Saudara tentu ingat ceritanya ya. Bagaimana waktu Yusuf itu dia akhirnya tahu bahwa Maria itu hamil di luar nikah. Dan karena firman Tuhan mengatakan Yusuf itu adalah seorang yang tulus hatinya. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Maka dia diam-diam dia mau menceraikan Maria. Begitu. Saudara, mengapa bisa begitu? Sebab buat Maria sendiri itu akibatnya fatal. Ya, kalau ketahuan. Kalau dia hamil. Karena di dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu hukumannya adalah rajam. Atau hukuman mati. Dan hukuman rajam itu batunya bukan seperti kelereng begitu ya. Kecil-kecil begitu, bukan. Tapi batunya besar-besar. Dan itu biasanya perempuannya menurut kebudayaan Yahudi diseret keluar di tengah lapang. Lalu mereka semua orang-orang pada waktu itu yang tinggal di sana besar kecil akan keluar dan mengelilingi perempuan itu. Dan mereka akan mengambil batu yang cukup besar ya. Lebih besar daripada bakpao. Lalu mereka akan melempar ke tubuh dan kepala dari perempuan yang hamil di luar nikah itu sampai dia mati. Dan itu adalah satu bagian dari Taurat menurut kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Nah, sampai sekarang masih ada kebudayaan-kebudayaan yang seperti itu, misalnya di Timur Tengah begitu ya. Tapi di dalam iman Kristen itu sudah tidak dilakukan karena Kristus mengampuni. Ya, ada kasih di dalamnya. Tetapi pada waktu itu betul-betul kebudayaan Yahudi itu kuat sekali mencengkram kehidupan Yusuf dan Maria. Kalau Maria ketahuan, dia bisa mati. Tapi saudara, apa dampaknya buat Yusuf? Saya mencoba membayangkan saya jadi Yusuf ya. Tiba-tiba istri saya, Bu Stella begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini belum menikah ya, jadi pacar begitu. Atau sudah tunangan begitu. Bu Stella tiba-tiba berkata, karena dia manggil saya Ko begitu ya, Ko, ayo kita ketemuan yuk makan es krim papingsu begitu ya. Oh iya boleh lah gitu, makan papingsu itu di di jam misalnya begitu ya. Ayo, saya mau cerita sama kamu katanya begitu. Oh iya mau cerita apa? Jangan ada rahasia dong di antara kita, kan kita bentar lagi mau married gitu ya. Jangan tutup-tutupan. Iya saya mau buka semua katanya gitu ya. Mau makan nih sambil makan papingsu, terus tiba-tiba dia bilang, perut saya udah ada isi. Ya iya tadi baru makan papingsu. Saya bilang begitu ya. Ya udah ada isinya. Bukan, perut saya udah ada isi yang lain katanya gitu. Saya hamil kata dia begitu. Saudara bisa bayangkan perasaan kita sebagai cowok, sebagai calon suami bagaimana? Kita akan merasa dikhianati. Kita akan merasa marah. Kita akan merasa sedih. Saudara, saya membayangkan Yusuf pada waktu itu perasaan dia. Tapi dia membawa semua itu kepada Tuhan. Dia tidak menumpahkannya begitu saja, seturut dengan emosi dan kemarahannya. Tidak. Dia seorang yang tulus hati. Dia seorang yang baik. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini ketaatan yang pertama. Ketaatan yang kedua juga kita bisa lihat dia menyingkir ke Mesir. Ketika Tuhan katakan bawa anak itu ke Mesir. Yusuf langsung taat. Maria juga langsung taat. Lalu dikatakan dia yang mau membunuh anak itu, membinasakan anak itu sudah mati. Bawa kembali ke Nazaret. Maka Yusuf langsung taat. Maria juga langsung taat. Sudah ungkapan ketaatan Maria di sini diungkapkan di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Saat dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan padahal kita tahu bahwa untuk Maria taat
harganya mahal sekali. Bukan hanya tadi ya kemungkinan untuk dia dirajam, tetapi juga perkataan dari Simeon kepada Maria, satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Artinya adalah satu penderitaan, Maria, engkau akan mengalami satu penderitaan terus-menerus. Dan penderitaan yang paling puncak yang Maria rasakan adalah ketika melihat anaknya sendiri harus mati di depan matanya di atas kayu salib. Dan Maria harus menyaksikan itu terus-menerus. Itu satu pedang yang menembus jiwanya karena dia mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau bertanya, apa sih yang menjadi rahasia dari ketaatan Yusuf dan Maria? Yang pertama yang menjadi rahasia dari ketaatan Yusuf dan Maria ternyata adalah mereka dekat kepada firman Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan, mereka dekat dengan firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. A man faithful to the law. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Sudah berarti Yusuf itu adalah orang yang terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Bagi kita, kalau kita melihat orang baik, orang yang biasa beribadah ke gereja, ya, oh dia senang mendengarkan firman Tuhan, itu biasa. Tapi dalam konteks Yusuf itu tidak biasa. Kenapa? Karena Yusuf itu hidup di masa kegelapan. Saudara, dari kitab Maleaki sampai kitab Matius, itu kira-kira ada 400 tahun disebut sebagai abad kegelapan. Nah, biasanya kalau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, itu lewat nabi, lewat mimpi, lewat firman, dan seterusnya. Selama 400 tahun itu, tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada mimpi yang muncul, tidak ada malaikat yang muncul, tidak ada firman Tuhan sama sekali. Pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa langsung tahu waktu itu? Tuhan yang berbicara kepada dia. Saudara, jawabannya adalah karena dia dekat. Dia dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan faithful to the law. Dia terbiasa dengan firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita biasanya langsung tahu apa yang dimau oleh orang itu. Dia suka apa, dia tidak suka apa. Begitu juga dengan Yusuf. Dia tahu Tuhan yang berbicara. Dia langsung taat. Saudara, yang kedua, Yusuf dan Maria mengasihi Tuhan sepenuh hati. Saudara, kalau tadi saya menekankan bagian to the law, begitu ya, yaitu firman Tuhan. Maka bagian yang kedua ini adalah, dia adalah seorang yang faithful, seorang yang tulus hati. Saudara, apa maksudnya seorang yang faithful? Di dalam bahasa Yunani digunakan istilah dikaiosune. Nah, ini adalah satu kata yang penting. Saudara, seorang yang faithful ternyata di sini dikaiosune bukan cuma berbicara dia setia, punya komitmen, bukan. Dia bukan cuma sekedar seorang yang moralnya baik, begitu ya. Tetapi kalau dikatakan orang itu punya dikaiosune, artinya dia itu punya hati yang betul-betul sangat mengasihi Tuhan. Seluruh hidupnya betul-betul itu adalah ekspresi dari kasih sayang dia kepada Tuhan. Dan Yusuf dan Maria, itulah kehidupan mereka. Dan saya yakin dan percaya kenapa Tuhan memilih mereka. Seorang yang sangat sederhana. Cuma seorang tukang kayu Yusuf ya. Maria apalagi gadis desa yang sangat sederhana. Kenapa Tuhan memilih mereka? Saya percaya salah satu alasannya adalah hati mereka. Hati yang betul-betul tunduk di hadapan Tuhan. Hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagikan satu kisah nyata. Ada satu teladan nyata dari suami istri. Ada banyak sebetulnya ya, Bapak Ibu atau suami istri, orang tua yang saya kenal, mereka sangat mendidik anak di dalam Tuhan. Tetapi ada satu yang saya mau bagikan pagi ini, itu adalah sama-sama. Saudara, biasanya kalau kita melihat orang yang melayani Tuhan, sibuk begitu ya. Menurut saya sangat baik ya dalam hidup mereka itu adalah dari kecil sekali. Jadi mereka punya 2 anak, itu Timmy dan Deus ya, anak mereka. Jadi kami lumayan kenal dengan anak-anaknya dari sejak mereka kecil. Dan biasanya itu Pak Christian yang menceritakan cerita Alkitab. Jadi karena kan papa ya, suara papa sama mama tuh memang beda ya. Suara mama itu adalah habisin makanannya, kalau nggak dihabisin awas, misalnya begitu ya. Tapi suara papa itu lain begitu ya.
Suara papa itu kalau mama udah ngomong 99 vocabulary, anak itu tidak dengar, papa hanya butuh 1 vocabulary. Dengar mama bilang apa? Nah, dia dengar udah gitu ya. Suara papa itu kayak suara nabi begitu ya kalau di rumah ya. Kayak suara yang berotoritas. Ya karena memang Tuhan kasihnya begitu sih, begitu. Nah, jadi walaupun yang masuk seminari sebetulnya Ibu Ane begitu ya. Jadi Bu Ane yang masuk seminari sampai PhD. Pak Christian itu dia adalah MBA sebetulnya ya, finance. Jadi Ibu Ane itu yang mengerti lebih tahu lah buku-bukunya untuk apa. Nah, jadi dia yang menyediakan buku yang untuk dibacakan untuk anaknya. Nah, hari Senin malam biasanya mereka bacanya ya. Bacanya ini ya, bagian ini. Jadi mereka punya koleksinya tuh, begitu. Nah, jadi karena si Pak Christian ini sibuk dari pagi ya, sampai malam kerja terus kan, dia nggak ada waktu untuk siapin. Nah, maka yang siapin tuh istrinya, Bu Ana, begitu. Nah, yang ini nih. Nah, jadi dia udah tahu kira-kira bukunya ini, cerita tentang ini, yang mau disampaikan ini. Maka dia siapin. Tapi dia yang menyampaikan. Nah, jadi malam-malam anak itu udah berdua, udah ngedeketin gitu ya. Udah ngedeketin, lalu dia bacakan. Setiap hari begitu diulang. Bertahun-tahun. Saudara, kedua anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang cerdas ya. Mereka berdua sekarang studi di Amerika. Tapi bukan cuma masalah pendidikan, tapi juga hati yang mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Sudah saya percaya anak-anak itu dan juga anak-anak kita, kalau mereka mau mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan ya, mau mencintai firman Tuhan, tidak muncul begitu saja. Itu adalah karena kita yang setiap hari membimbing mereka. Kalau ditanya sibuk, pasti sibuk. Nah, tetapi pilihan itu selalu ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita sebagai orang tua ya, untuk kita ambil peran ini, kita ambil panggilan Tuhan. Izinkan saya bertanya kepada kita ya, kepada orang tua, parents with young kids. Orang tua dengan anak-anak kita yang masih kecil, misalnya ya, anak-anak kita yang masih balita ya, yang masih di sekolah minggu. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk kita terus-menerus membimbing dan mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Meluangkan waktu bersama dengan mereka dengan teratur gitu ya. Membawa mereka kepada pengenalan akan firman Tuhan. Nah, mungkin Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang faithful. Anak-anak yang taat, yang setia kepada firman Tuhan. Saudara, bersyukurlah. Terus membimbing mereka, terus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi mungkin ada juga di antara kita parents with runaway kids. Mungkin ada anak-anak kita ketika mulai memasuki masa-masa remaja atau pemuda awal, mereka mulai bertanya atau mempertanyakan imannya. Mereka mulai tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat kita. Tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau boleh saya mengencourage kita sebagai orang tua, jangan putus asa. Jangan menyerah. Mari terus pegang tangan mereka. Sebab justru di masa-masa inilah, masa-masa yang dikatakan storm and stress. Masa-masa yang penuh badai dan pergumulan dalam hidup mereka. Mereka paling membutuhkan kita. Mereka paling membutuhkan Tuhan. Jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya akan menjadi warisan yang menetap di dalam diri anak-anak kita. Biar ini boleh menguatkan kita untuk terus menjadi orang tua yang taat di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.